Dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira dan Semena di Philadelphia, Laodikia. Jadi ada perintah penulisan. Maka ketika Rasul Paulus mengirim misalnya kepada Efesus, itu sudah ketahui, dan banyak lagi di kitab Wahyu dijelaskan penulisan. Tiap Quran mana tak? Ada perintah Allah SWT penulisan Al-Quran? Tidak ada. Tapi kalau Nabi kau bilang itu karangan orang zaman sekarang untuk benarkan isi Al-Quran. Contoh, menurut catatan bagaimana cara verifikasi muka segala macam, dia verifikasi secara historis dan arkeologis. Contoh, tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Orang Yahudi mengakui, orang Kristen mengakui, tidak ada penolakan dari Yahudi. Sekarang Isa itu di mana tempatnya? Kita nggak tahu. Padahal Isa itu kan sudah hidup di zaman abad modern, maksudnya ada sudah abad, bukan sebelum Masehi, tapi sebelum Masehi. Ini perlu kau ketahui. Tidak ada fakta arkeologisnya yang disetujui oleh Arab dan disetujui orang Israel. Kan? Ya, boleh katakan Isa itu tokoh fiktif karena tidak ada rujukan fakta historis dan arkeologisnya. Belum lagi kalau nabi-nabi yang lain. Kelemahan Islam adalah fakta arkeologis. Bahkan Tuhannya pun tidak pernah ada. Kenapa? Orang itu mengatakan Allah itu pencipta langit dan bumi. Sebelum Muhammad datang, fakta arkeologis tidak ada kata Allah SWT, kecuali miliknya daripada kafir Quraisy dan Kristen. Paham ya? Kemudian penulisan silsilah Yesus itu kamu bilang adalah dua hal yang berbeda. Aduh, tak. Matius dan Lukas menulis dari sisi yang berbeda. Satu sisi garis keturunan Yusuf, satu dari garis keturunan Maria. Apa yang salah, tak? Enggak ada yang salah. Sekarang di Quran, siapa ayah Nabi Isa? Ibunya bernama Maria. Siapa orang tuanya? Imran. Ada enggak orang Yahudi mengakui ibunya Maria itu ibunya Yesus yang kalian katakan, atau ibunya Isa itu bernama Imran, kakeknya? Enggak ada, kan? Kalau Eli masih ada dalam catatan orang Yahudi diakui. Imran enggak ada. Pahami dulu itu, Tad. Oke? Kemudian, Tad, kalau kamu mengatakan validasinya itu jauh setelah Yesus wafat, memang Muhammad bisa baca tulis? Nggak bisa, Tad. Muhammad tidak akan pernah memvalidasi. Bedakan antara validasi dengan koreksi. Tahu nggak? Ketika orang membacakan, belum tentu itu yang dia tulis. Paham nggak maksudnya, Tad? Saya ini buta huruf nih. Ada orang datang membacakan sesuatu kepada saya, bla 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 bla. Bisa nggak saya validasi tulisannya? Nggak bisa. Entah benar tidak. Paling saya mengatakan, oh iya dia sudah menjelaskan ini. Tapi ketika saya validasi, saya nggak bisa, Tad. Loh, Yesus kapan validasinya? Saya sudah jelaskan, Tad, bahwa ketika Yesus di dunia, dia memang menulis juga, pandai baca tulis, dan sudah saya sebutkan, ketika di Wahyu 1 ayat 11, itu Yesus yang bertemu dengan Yohanes Pewahyu. Paham ya, Tad? Al-Quran tidak pernah divalidasi Muhammad karena Muhammad buta huruf, Tad. Jangan kau bilang, ya iya, Tad. Bahkan makanya aku bilang, cari di hadis validasi Allah SWT terhadap Al-Quran itu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Atau carilah perintah penulisan Al-Quran oleh Allah SWT. Kalau kami ada beritanya sejak zaman dahulu kala di keluaran itu, hai Musa, tuliskanlah segala firman yang kusampaikan. Yesus adalah firman itu sendiri. Ada perintah penulisan, Tad. Al-Quran, celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Jadi kalian itu baca yang celaka, Tad. Bisa dipotong. Waduh, memang si Ustaz ini sakti, wah. Aduh, tengah jalan kita. Ditikung terus, wah. Nggak apa-apa, Pak. Itu.
Silakan tak, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi Yohanes ini menggunakan standar janda, teman-teman. Giliran bertanya Al-Quran harus ada data fakta arkeologi dari fakta historis. Giliran saya menunjukkan data historis, menunjukkan data dari arkeolog, Mas Rudi Yohanes bilangnya cuma menerima isi Bible. Ini kan standar janda namanya. Giliran bertanya kepada kita, kita harus menunjukkan fakta arkeolog, fakta sejarah. Tapi giliran saya menunjukkan fakta sejarah bahwa Lukas itu bukan ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Yohanes itu bukan ditulis oleh orang yang bernama Yohanes, sampean Anda tidak butuh data arkeolog, tidak butuh data sejarah, cukup Bible kata sampean. Kita kasih contoh bahwa Bible itu sebenarnya sudah habis. Yang sekarang ada ini perlu disangsikan sebenarnya, Mas Rudi. Kita buktikan ya. Ini ya. Website dari Kristen, Bible.ca Canon the Bible. Di sini disebutkan apa? Canon the Bible ya. Pada tahun ini perintah kekaisaran diberikan agar gereja-gereja Kristen dihancurkan, kitab-kitab suci dibakar, jedar, selamat datang di kebenaran. Jadi pembakaran kitab suci dan penghancurannya itu memang ada, dan para pendeta serta semua orang Kristen diserahkan untuk disiksa dan dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada berhala. Jadi pernah ada pembakaran kitab suci, pernah ada, Mas Rudi. Nah, ini harus Anda bantah dengan fakta historis juga. Jangan hanya Islam saja yang disuruh membantah dengan historis, arkeolog. Giliran Mas Rudi tidak membuktikan secara fakta historis dan arkeolog. Kan seperti itu. Ini kan tidak adil, Mas Rudi. Kemudian, apakah penulis Markus itu adalah Markus? Nih, ini berbahasa Inggris di dalam Catholic Identity, ya. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Nah, di sini disangsikan loh. Apakah Markus itu yang menulis adalah Markus? Disangsikan. Di sini, coba Anda buka ya, bahwa para pakar ketika meneliti tidak ada data sejarah dan arkeolog bahwa Markus adalah penulis Markus itu sendiri. Lukas dan Yohanes semuanya hanya disematkan kemudian tiba-tiba, dan ini dibenarkan oleh Karen Armstrong. Nah, harus pakai data, Mas Rudi. Harus pakai data. Contoh tadi seperti tadi ya, Karen Armstrong itu mengutarakan Injil kanonik ya. Nih ya. Orang-orang Kristiani Yahudi pun mencoba membolak-balikan kitab suci untuk menemukan jawaban atas hal itu. Tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi istilah Yesus Kristus itu pun disangsikan di beberapa gereja tentang Kristus yang disematkan kepada Yesus, sampai berani membolak-balik kitab suci gitu loh. Nah, jadi kan repot. Dalam fakta sejarah, Anda harus bisa membuktikan juga, Mas Rudi. Kemudian, kelahiran Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu orang fiktif? Nah, ini sekalian saya mau promosi berarti. Ini teman-teman, ada di buku yang saya tulis dengan Mas Mutu yang berjudul Rahasia di Tanah Palestina. Ini yang saya tulis dan Mas Mutu. Ini jawabannya di sini pada halaman 27 tentang Palestina adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi yang mau membeli buku ini lihat di diskusi video nanti ya. Ayat yang digunakan dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-23 bahwa beliau dilahirkan ila jiz'in nakhlah. Beliau dilahirkan di bawah pohon kurma. Di mana? Di Bethlehem. Apakah ada? Lihat hasil arkeolog pada halaman 28. Hasil analisis menunjukkan biji-biji kurma itu berasal dari zaman Nabi Isa. Biji tersebut merupakan bagian dari ratusan biji yang ditemukan di goa-goa dan istana kuno yang dibangun oleh Raja Herod Agung pada abad pertama
Masehi. Tim ilmuwan ini menggunakan sistem pengindaran radio karbon untuk mengungkapkan usia kurma tersebut. Sekian. Jadi fakta arkeolognya ada, teman-teman ya. Mantap. Ya, merah aku Tat. Terima kasih titik nol. Oke. Terima kasih Tat. Bukumu itu, saranku, bakar. Kenapa saya katakan harus dibakar? Karena kalian melawan firman Allah yang terdapat di surah 19 ayat 16. Kubacakan. Dan ceritakanlah, buka kurung tutup kurung Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengangkat diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Paham nggak kau Tat? Makanya kalau kau menulis buku, kau buka peta, kau lihat mana sebelah timur Baitul Maqdis, bukan Bethlehem. Sebelah timur Baitul Maqdis itu adalah tanah Iran, Arab sana. Jadi saranku Tat, maaf aja, bakar buku itu. Karena kalau ada orang Muslim yang betul-betul cerdas, tapi kalau hanya untuk mengelabui orang, cocok melogi, artinya terima kasih, kau mengakui Yesus lahir di Bethlehem. Artinya kau mengakui tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengandung kebenaran. Kan seperti itu. Ya. Artinya pendapat orang Kristen yang mengatakan Yesus lahir di Bethlehem, kau mengatakan itu sebuah kebenaran. Saya tidak melihat pohon kurmanya. Banyak orang keliru ketika saya membahas ini. Saya melihat kalimat sebelah timur Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Yerusalem, sebelah timur Yerusalem, bukan Bethlehem Tat. Ya. Kemudian tadi kamu bilang pada tahun 100 sekian ada pengaturan kitab suci diperintahkan. Dan perintah, apakah dia berhasil? Seluruh kitab suci hancur? Tidak, Tat. Sama dengan perintah di zaman Musa, semua anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Apakah berhasil? Tidak. Zaman Herodes berhasil? Tidak. Perintah memang ada. Makanya aku bilang hayati kalimat, setiap kalimat yang kau ucapkan Tat. Kau ambil buku-buku Karim Armstrong Tat. Aduh maaf saja Tat, kami tidak beriman kepadanya. Gimana sih Tat? Kau ambil situs-situs itu, kami juga tidak beriman kepadanya. Kecuali situs hati kan kau ambil, barulah agak-agak gemetar awak Tat. Aku aja bisa membuat situs namanya Islam. Karena ada situs itu punya Kristen tapi namanya Islam. Islam apa namanya itu? Lupa. Kan tentang itu Tat. Mana sih Tat? Coba kau cari dulu fakta di kitab Al-Quranmu. Mana perintah penulisan Al-Quran dan mana validasi dari Allah perintahnya bahwa Zaid bin Sabit yang menulis sampai hari kiamat nanti sampai besok pagi tidak ada kau tunjukkan itu Tat. Ya. Kemudian bicara fakta arkeologis, saya tidak pernah menolak. Masalahnya Al-Quran itu tidak punya fakta arkeologis. Kalau masih ada gulungan ini di batu ini ada masih. Papirus P12 itu kan fakta arkeologis. Lah kalian mana? Pernah nggak kau dengar sebuah tim arkeologis menggali Al-Quran dan menemukan tulisan Al-Quran? Nggak ada Tat. Jadi itu semua untuk melindungi Al-Quran ini dibuatlah tulisan-tulisan zaman sekarang yang mengatakan Al-Quran itu dulu sama Zaid bin Sabit begini, dicocokkan dengan fakta historis dan arkeologis, nggak cocok. Mengakui zamannya Mama itu sudah mati berapa habis. Yang mati dari mati aja, kalau sudah ada bukunya nggak ada gunanya. Mau mati kok mati. Wah, biar jangan hilang, maka dituliskanlah. Artinya belum ditulis. Gimana sih Cat? Wah, itu dikoreksi Muhammad, itu tulisan tahun berapa? Fakta arkeologisnya ada nggak Muhammad mengoreksi tulisan itu? Di mana tulisan itu sekarang? Tulisan Zaid bin Sabit itu, padahal itu sudah tahun 600-an loh. Kalau Alkitab masih mending tahun-tahun 1. Ini tahun 600-an loh Tat. Kemudian yang bakar-bakar tadi sudah ya, bahwa itu kan perintah, tapi kan mengenai keberhasilannya nggak ada ditulis di situ. Wah ternyata seluruh Alkitab di seluruh dunia hancur, nggak ada itu Tat.
Karena pada saat itu Alkitab sudah mulai menyebar. Ya. Jadi jangan keliru Tan. Faktanya yang di Laut Mati masih ditemukan, Septuaginta masih ada dan lain-lain. Ya. Jadi Tan, tolong kau carikan saya satu ayat dari Quranmu. Kalau kami perintah penulisan ada sejak zaman Musa, tuliskanlah sebuah firman ini katanya. Terima kasih Tan. Iya. Wah, jangan dipotong satu lagi. Tup. Wah, itu nggak dipotong Tan. Waduh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah baik hati. Titik nol Kang Cecep yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dan lain-lain sebagainya. Iya, pencet lu Tan. Ya, silakan Tan. Ini Mas Rudi tadi mengatakan tidak beriman kepada ini, tidak beriman kepada Karen Armstrong, tidak beriman kepada website dari resmi Kristen yang saya sampaikan. Tapi giliran bertanya kepada saya harus menunjukkan fakta arkeolog, fakta sejarah. Giliran saya yang bertanya kepada Mas Rudi, buktikan fakta arkeolog, buktikan fakta sejarah. Mas Rudi cuma ya tidak beriman. Yo enak kalau kayak gitu. Nah, ini ya, kalau kita mau menggunakan sejarah benar-benar Mas Rudi, yang mitos itu bukan Al-Quran, tapi Yesus. Ini ya, ini bukan data dari Islam Mas Rudi. New World Encyclopedia, hipotesis mitos Yesus. Nah, ada orang-orang yang meragukan keberadaan Yesus, kata sampean kan, yang mitos itu Isa karena kelahirannya juga tidak ditemukan. Emangnya di Bible ada diterangkan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Kan ada juga. Itu mitos juga. Hipotesis mitos Yesus atau hanya mitos Yesus mengacu pada teori bahwa Yesus tidak pernah ada. Jediar, selamat datang di kebenaran. Ini bukan milik Islam ya, ini New World, dunia, ensiklopedia di sini. Jadi yang mengaku kalau Isa dikatakan mitos kan itu cuma Mas Rudi yang bisa mengatakan, tapi ini langsung dunia yang mengatakan bahwa Yesus itu mitos, kan begitu. Kemudian kalau kita buka Mas Rudi ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Kisah Para Rasul 4 nomor 13, ketika sidang melihat keberanian dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau dalam KJV dengan bahasa Inggris itu tertulis unlearned and ignorant men. Maaf ya, ini kalau kita terjemah dalam bahasa Inggrisnya itu bodoh, tidak bisa apa-apa. Oh bisa, Petrus sama Yohanes yang notabene-nya tertulis dalam Kisah Para Rasul, dia itu orang yang BODOA, ya, tidak terpelajar, idiot. Kemudian dia bisa menulis kitab suci. Saya mending percaya kepada Karen Armstrong daripada percaya kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Karen Armstrong lebih ilmiah, bisa membaca, hebat, daripada percaya kepada Yohanes dan Petrus. Lalu kalau memang Petrus itu orang yang tidak terpelajar, idiot, tidak bisa apa-apa, lalu siapa yang nulis 1 Petrus sama 2 Petrus itu? Coba, yang nulis 1 Petrus dengan 2 Petrus siapa? Di sini dikatakan Petrus gak bisa apa-apa, gak bisa nulis, gak bisa baca. Siapa yang nulis berarti? Kan begitu. Kemudian Mas Rudi, dalam fakta arkeologis, Alkitab itu memang pernah dibakar Mas Rudi. Ya, dan yang ada sekarang itu semuanya salinan. Coba buktikan yang asli, yang ada di zaman Yohanes, di zaman Markus ada nggak? Yang asli ada, itu salinan semua. Ini ya, ini bukan kata saya. Ini hanya Jembatan Protestan Katolik, websitenya, website resmi milik Protestan dan Katolik. Apakah gereja Katolik membakar dan merantai Alkitab atau melarang pembacaan Alkitab?
Nah, ini sampai baca ini. Pernahkah Anda mendengar bahwa gereja Katolik melarang membakar atau merantai Alkitab agar orang tidak membacanya? Di sini benar Mas Rudi. Informasi itu membakar dan melarang orang-orang untuk membaca Alkitab, ya. Orang-orang untuk membaca Alkitab, untuk mengetahui apa sebenarnya di dalam Alkitab, itu benar-benar ada. Maksudnya itu belum tentu, bukan cuma disuruh. Di website ini, websitenya orang Katolik sama Kristen ini, jadi Mas Rudi. Coba Rudi, yang seperti saya, data para arkeologis, datanya secara sama data saya, biar fair kita. Begitu, sehingga saya dalam kisah Rasul dikatakan Yohanes sama Petrus itu orang yang tidak terpelajar menulis ternyata apa buktinya? Jazakallah teman-teman, Masya Allah. Sekian. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Tat. Kenapa tidak bisa membawakan fakta arkeologis dari Islam? Karena Islam tidak punya fakta arkeologis, Tat. Untuk apa aku buka-buka buku ini? Makanya aku minta sama kau, mana fakta arkeologi Islam? Sementara kau membuktikan bahwa Kristen punya fakta arkeologis. Tahu nggak ambil diskusi bagaimana, Tat? Aku ini, Tat, menyerang kau dengan fakta arkeologis Islam. Islam aja nggak punya fakta arkeologis. Apa yang mau kuserang? Apa yang mau kusubuhkan? Kecuali Islam itu benar-benar ada fakta arkeologisnya. Oke. Sekarang bagaimana aku menunjukkan bahwa Isa di Bethlehem itu hanya ada di Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sorry. Betul Matius 2 ayat 1. Di Al-Quran mana ada dibilang Bethlehem, Tat? Terus fakta arkeologis apa yang harus kusuguhkan? Adalah satu keoon. Kalau aku menyuguhkan fakta arkeologis, sementara Islam tidak punya fakta arkeologis, artinya aku Tuhan. Maka aku bilang sama kau, tolong tunjukkan fakta arkeologis. Mana bukti penggalian ditemukan Al-Quran? Gak ada. Kalau kami masih ada laut mati, kitab-kitab tua itu yang di dalam tanah digali masih ada. Meskipun hanya selembar, papirus masih ada. Kalian mana? Gak ada. Terus apa yang mau kusuguhkan? Oh, habis. Ada rekaman habisnya? Gak ada juga. Apa yang kusuguhkan? Itu harusnya tugasmu, bukan tugasku. Kemudian kau mengatakan bahwa Alkitab dulu itulah sebabnya dulu Alkitab tidak bisa diterjemahkan keluar bahasa Yunani itu. Tapi apakah semuanya dibakarkan? Tidak, Tan. Orang yang menyuruh memerintahkan dulu zaman Katolik itu, ya di Katolik masih ada kitabnya, Tan. Sampai sekarang ada lebih tua. Temuan tertua Bible atau Al-Quran, ya Bible dong, Tat. Gimana sih? Kitab suci orang Kristen lah ya, potongan-potongan itu. Masih biasa. Tidak berubah, Tat. Udah 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Inilah aku bilang sama kau, Tat, ya. Bahwa pembakaran itu betul ada perintahnya, tapi apakah dijelaskan dikit? Makanya baca buku itu harus jelas loh, Tat. Kecuali ada dikatakan situ, ya bahwa Bible dibakar seluruhnya, nggak ada itu, Tat. Nggak ada perintah di situ Bible dibakar seluruhnya, nggak ada. Perintah pembakaran ada, tapi Bible dibakar secara keseluruhan itu nggak ada. Oke. Kemudian, Tat, kau mengatakan jembatan dunia, udah ya itu yang membakar tadi ya. Kemudian kau bilang bahwa Petrus tidak bisa apa-apa. Ini lagi kekeliruan kau. Bukan itu maksudnya bahwa Petrus itu tidak berpendidikan agama. Seperti orang Yahudi. Orang itu ada belajar agama di bait Allah. Petrus itu hanya seorang penjala ikan. Berarti kau menghina Muhammad dong, Tat. Tidak bisa baca tulis, bagaimana dia bisa menciptakan
Al-Quran. Orang disuruh baca, pakai apa dia membaca? Petrus itu orang cerdas. Pahami lu, Tat? Makanya daripada itu, Tat, ada suratnya Petrus. Terserah kau percaya siapa penulis, itu bukan urusan. Tapi di Al-Quran ada surat Muhammad, siapa penulisnya? Bukan Muhammad. Ada surat Maryam, bukan Maryam. Maryam anak Imran. Mana ada pengakuan orang Yahudi Maria itu anak Maryam itu anak Imran? Kalau dibilang tokoh fiktif, yang di Quran itu banyak tokoh fiktif, Tat. Kalau kau bilang ya, sesuai yang kau bilang tadi, oh Yesus tokoh fiktif, ada yang mempermasalahkan. Mereka itu mempermasalahkan siapa? Makanya aku bilang kau ambil situs baca pun aku nggak peduli. Fakta arkeologisnya bahwa Yesus ada di salib di Golgata tidak ditolak orang Israel. Tapi Isa kelahirannya nggak ada disetujui orang Israel loh, nggak ada. Orang Arab pun tidak pernah mengakui Bethlehem itu tempat kelahiran Isa. Hanya kau yang mengakui. Karena dibilang timur Baitul Maqdis. Sejak kapan Bethlehem timur Baitul Maqdis? Nggak ada cerita itu, Tat. Itu kan hanya cerita karangan kau dengan siapa tadi? si itu untuk menyamakan agar Israel itu adalah tokoh nyata. Mana ada orang Yahudi mengatakan Isa ibunya neneknya adalah Imran? Tidak ada. Terima kasih. Aduh, wah ini terhina kali lagi kita nih kawan. 200 lawan 7.000. Nggak apa-apalah. Tenang, Tat. Mana lagi yang belum ku jawabnya, nanti ku lingkari dulu. Iya. Nggak apa-apa, slow aja, jangan dibaca. Kita sampai berapa jam ini, Tat? 2 putaran lagi ya. 2 putaran. 2 putaran artinya dirimu dulu baru aku. Suara saya ada kan ya? Ada. Dirimu dulu baru aku. Habis itu penutup ya. Udah 1 jam 43 nih, Tat. Oke, Tat? Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rudi Yohanes ngeles, teman-teman. Padahal di ayatnya, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13 tercatat bahwa keduanya, Yohanes dan Petrus, itu adalah orang yang tidak terpelajar. Di dalam KJV yang berbahasa Inggris, kalau kita artikan kepada bahasa Indonesia, tertulis BODOH. Tapi Mas Rudi ngeles mengatakan Petrus itu terpelajar katanya. Mana datanya? Kalau memang Petrus terpelajar, dia dulu belajar bacanya di mana? Di Yesifa mana? Di Midras yang mana? Kalau memang dia belajar, kan dia hidup di kalangan orang Yahudi ini. Nah, mana buktinya bahwa dia belajar di Beit Midras apa contohnya? Atau belajar baca tulis di Yesifa mana dalam literasi Yahudian? Nggak ada. Makanya saya curiga penulis 1 Petrus 2 Petrus itu bukan Petrus. Itu ayatnya tertulis tidak terpelajar. Mas Rudi masih ngeles. Terpelajar. Nah, Petrus sama Yohanes itu bukan hanya sekedar makhluk. Kalau kita melihat di dalam original teks, beliau berdua antara Yohanes dengan Petrus itu idiot. Mereka idiot, Mas Rudi. Dan coba ya bandingkan antara KJV, kemudian yang berbahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani. Coba bandingkan. Kok bisa idiot menulis kitab suci? Itu lebih Mas Rudi percaya daripada profesor doktor yang saya bawakan yang justru lebih terpelajar. Kok bisa gitu? Standarnya Rudi mulai standar janda kan begitu. Harus bisa Mas Rudi, sampean harus bisa membuktikan kepada saya Yohanes dan Petrus pernah belajar di Beit Midras, bahwa dia itu pernah belajar bahasa tulis di Yesifa mana, terserah buktikan dalam sejarah. Ada nggak? Kalau Rasulullah SAW dulu Al-Quran itu dituduh karena Rasulullah Allah dengan cara buta
membaca dan menulis, itu justru menunjukkan mukjizat Rasulullah. Karena tuduhan orang-orang kafir dulu menuduh Al-Quran itu adalah karangan Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ketika turun wahyu melalui malaikat Jibril, beliau langsung dihafalkan Al-Quran itu, langsung melekat di hatinya. Lalu makanya Rasulullah mengangkat orang-orang yang pintar baca, pintar nulis. Contohnya seperti Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Dan Zaid bin Thabit tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Dan lama kemudian beliau langsung hafal, langsung hebat mempelajari kitab Yahudi, agar tidak tertipu dengan tipu daya orang-orang Yahudi ketika itu. Itu kecerdasan sahabat Zaid bin Thabit yang diangkat oleh Rasulullah menjadi sekretaris wahyu, sekretaris penulisan Al-Quran. Nah, ini orang-orang hebat. Rasulullah meskipun tidak bisa membaca menulis, beliau cerdas. Cerdasnya beliau mengangkat orang-orang hebat untuk menulis, disuruh oleh Rasulullah. Mana ada nggak validasinya? Di Al-Quran disuruh nulis. Al-Quran memvalidasi secara umum, Mas Rudi. Dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah, apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah. Kemudian di dalam surah An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya di neraka jahannam. Nah, validasi untuk mengikuti Rasulullah itu secara umum ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika Rasulullah menyuruh nulis, ikuti. Rasulullah menyuruh jaga, ikuti. Rasulullah menyuruh ikuti Sayyidina Utsman, maka ikuti. Nah, di literasi Katolik ternyata Bible juga hancur, dibakar. Oh kan tidak semuanya dibakar, tidak semuanya dibakar, tapi misalnya asli sudah tidak ada. Sekian ya. Oh, saya 10 detik ya. Nah, kemudian Mas Rudi, coba buktikan kepada saya, Mas Rudi, Petrus pernah belajar di Yeshiva di mana? Di Bethlehem mana? Tunjukkan kepada saya. Wah, mantap. Oke, terima kasih Ustaz. Inilah Ustaz ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Dibilang di situ tidak terpelajar. Saya ini seorang sarjana. Tapi ketika saya berbicara agama, saya ini bukan orang terpelajar pahami dulu itu. Bahkan saya tidak bisa menulis Ibrani saya tidak terpelajar. Tapi bukan berarti saya ideoid. Ngerti nggak arti terpelajar? Harus garis akademis. Pahami. Kalau kamu mengatakan orang buta huruf tidak bisa baca tulis ada ideoid, berarti kau menghina Muhammad. Aku bilang. Tanpa sadar kau mengklaim bahwa Muhammad itu juga ideoid. Bukan aku, kau. Kita harus apa loh? Apa nama itu tidak boleh standar janda. Kalau kau mendefinisikan yang matikan mic mudat, kau mendefinisikan yang bisa baca tulis itu tidak bisa baca tulis adalah IODET, berarti Muhammad IODET, gak ada cerita, kan begitu. Nah, kau tanya mana si Petrus belajar di mana? Memang gak ada. Makanya aku bilang dia tidak belajar agama Maka ketika dia hadir di antara orang itu, dicaplah dia tidak tahu itu. Sama dengan saya bilang. Kalau yang berbicara Budi Asali, dia lulusan STT, saya tidak. Sekalipun saya bergelar profesor, tapi ketika saya berada di lingkungan orang STT, saya dianggap tidak tahu apa-apa, paham nggak? Itu namanya lingkungan akademis. Sekalipun saya bisa baca tulis, oke. Kemudian
Fakta arkeologis apa yang kau bisa sodorkan kepada aku? Mana fakta Al-Quran tertua itu? Nggak ada, Taat. Yang ditemukan dari hasil galian nggak ada. Al-Quran tertua ada hasil apa? Hasil tulisan manusia. Dibuatlah di situ. Oh ya, bahwa Al-Quran dulu begini. Buku yang kau baca-baca itu, Tat, itu terbitan 1900-an. Ngerti nggak kau masuk, Tat? Kalau kayak kami arkeologi, ini loh yang ditemukan di wajan itu. Ada di apa, masih di museum ini loh yang dari tanah liat ditemukan di sini, ini loh yang dari kulit ini ditemukan, masih banyak, Tan. Di Israel ada, di Roma ada, di Inggris ada, di Jerman ada, di mana-mana ada. Lah kalian, Tan, ini loh tempat kelahiran Nabi Isa, nggak ada yang mempercayai ucapanmu. Ini loh ayahnya Isa, neneknya Isa namanya Imran. Ketawa orang Yahudi. Siapa pula Imran? Bapaknya si neneknya Isa. Diketawain, Tan. Makanya kalian tidak punya fakta arkeologis dan historis. Yang ada adalah tulisan zaman sekarang untuk membenarkan semua historis itu. Tetapi secara historis tidak ada. Oh, Allah SWT pencipta langit dan bumi sudah ada sejak zaman Adam sampai Nabi Isa. Fakta historis tidak pernah menemukan tulisan berkata Allah, dan tidak menemukan tulisan yang berkata Islam. Justru ada apa? Kafir Quraisy bicara Allah, Kristen Arab bicara Allah. Islamnya mana? Nggak ada. Tapi oleh tulisan zaman sekarang dibuatlah Islam sudah ada. Adam melihat di langit, ada tulisan Muhammad. Alah, karangan-karangan orang sekarang, Tat. Kalian tidak punya fakta arkeologis yang membuktikan Islam itu sudah ada sebelum Muhammad. Nggak ada itu. Paham ya, Tat, ya? Kemudian yang dibakar kamu bilang itu kan orang per orang, Tat, bukan seluruhnya. Di tulisan yang kau buat itu tidak ada tertulis wah terbakar seluruhnya kitab suci sehingga Kristen tidak boleh. Tidak ada. Jadi sudah slow saja, Tat, ya. Nah, satu-satunya kitab suci yang tidak bisa divalidasi ya kalian itu, Tat, Al-Quran. Muhammad tidak pernah memvalidasi karena buta huruf. Allah SWT tidak pernah memvalidasi, justru Injil yang divalidasi oleh Allah SWT. Al-Quran ada? Nggak ada. Ya, Zaid bin Sabit sudah menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Nggak ada. Tapi Injil ada. Paham ya, Tad? Dari tadi ku minta ayatnya nggak ada. Hanya disuruh mengikut Nabi. Jadi karena mengikut Nabi sudah ada validasi. Alah. Yang disuruh ikuti bukan nulisnya. Terima kasih, habis, Tat. Wah, sudah lemas kedua belah pihak ini, Tat. Oke, aku closing statement ya. 2,5 menit baru habis itu dirimu ya. Aku mulai ya. Karena sudah jam 21.35, Tat. Maklumlah dia tua ini harus jaga stamina. Ya, kawan-kawan, itulah hasil diskusi kami malam ini. Dan untuk malam yang kedua kali saya kalah koin sama si Ustaz di Bali, kawan. Secara koin, tetapi secara argumen kita tidak kalah. Kalau ada orang bertanya, ya, kenapa sang debater tidak memunculkan fakta-fakta untuk melawan si Ustaz? Apa yang mau saya munculkan? Saya bisa menulis sebuah situs, saya namakan nama orang lain, terus kalian percayakan? Tidak. Bukan begitu teknik kita berdiskusi, kawan, ya. Kau ambil situs-situs semua, saya tidak peduli itu. Ketika dia tadi mengambil Septuaginta misalnya apa, oke, saya percaya karena memang ada itu. Ya. Jadi kawan-kawan, mungkin ini judul kami adalah transmisi Alkitab lagi. Bukan kita berbicara tentang Alkitab mana yang pantas disebut mengenai ajaran Alkitab itu. Percayalah kawan-kawan bahwa fakta historis dan geologis, ya, serta arkeologis sedikit menggis-gis. Itu Kristen memiliki.
Dan itu penemuan penggalian itu ada dilakukan. Mulai penemuan artefak, mulai penemuan kitab sucinya, mulai penemuan ini dan itu semuanya ada. Bahkan sampai hari ini tempat kelahiran Yesus tidak pernah dibantai Yahudi. Tempat penyalipan Yesus tidak pernah dibantai Yahudi. Apalagi yang mau dibantai Yahudi? Enggak ada, kawan. Ya, dan itu diakui Kristen dan diakui oleh orang Yahudi. Hal sepele. Ya, jadi kawan-kawan bahwa terima kasih atas kebaikan kalian sudah menonton acara ini. Semoga kami nanti setelah bulan baru diskusi lagi. Ya, semoga kita bisa mengkaukan mereka dalam hal segala bidang. Silakan Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penutupan dari saya. Jadi Al-Quran itu teman-teman, ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengklaim Al-Quran ini terjaga, ya, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Nah, cara menjagakan Allah itu bukan dengan Allah lalu turun ke dunia, bukan teman-teman, tapi dengan mengetahui para sahabat, sehingga ketika ada indikasi-indikasi Al-Quran akan lenyap atau akan dipalsukan, maka Allah akan mengetuk hati para sahabat untuk menjaga Al-Quran itu. Nah, makanya Rasulullah kan mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman yang ada di zamanku, yaitu zaman para sahabat. Bahkan saya jelaskan juga di dalam Al-Quran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian para sahabat adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Itu salah satu dalil adillatus sahabah, keadilan para sahabat. Jadi para sahabat itu jujur, teman-teman. Tidak ada para sahabat yang meriwayatkan itu lalu berbohong, karena syaratnya Al-Quran itu harus benar-benar dari Allah, syaratnya harus mutawatir. Kalian bisa cek di dalam kitab Al-Masahih yang ditulis oleh Al-Imam As-Sajistani. Di sana dibedakan, ada riwayat-riwayat yang ahad, hanya satu jalur, ada yang mutawatir, dan syarat Al-Quran itu harus mutawatir. Kemudian apa ada syarat itu di dalam kitab suci yang lain selain Al-Quran? Tidak. Kemudian yang namanya Al-Quran harus ittisalus sanadnya harus sambung. Saya membaca ini dari guru saya dari guru saya, dan ada saksi di sana. Apakah ada syarat seperti ini selain Al-Quran? Tidak ada. Kemudian ada yang melafatkan, yang meriwayatkan, harus orang-orang yang malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, orang yang ahli ibadah, jauh dari maksiat. Apakah ada syarat seperti ini selain Al-Quran? Tidak ada. Kemudian orangnya harus dhabtur rawi, cekatan, ingatannya kuat. Apakah ada syarat seperti itu? Tidak ada, hanya Al-Quran yang ada. Kemudian tidak boleh terjadi syak antara satu orang yang membaca atau yang meriwayatkan dengan orang yang lebih thiqah dari dia, lebih terpercaya, tidak boleh saling bertentangan. Itu sangat ketat sekali validasi seperti itu. Apakah ada syarat seperti itu di kitab suci? Tidak ada, hanya Al-Quran yang seperti itu. Sehingga dengan manuskrip semuanya hilang, maka Al-Quran bertahan dengan validasi yang ketat dengan hafal tersebut. Sekian, terima kasih. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas diskusi malam ini. Pokoknya kita bicara tentang validasi apa itu? Aku tertarik itu mengenai hadis, sanad itu, perawi, nah itu. Nah, apalah judulnya biar bisa dua arah ya? critical text nanti judulnya, baru bisa kita bahas perawi-perawi nanti. Kalau critical text ilmuku nggak sampai situ Tat. Karena itu kan orang-orang teolog lah, sampai juga kan teolog juga kan. Apa berarti? Tadi kita sekarang kita bicara iman dulu. Iman itu artinya kandungan isi Quran, kandungan isi Bible. Ambil satu per topik yang bisa kita saling ini. Contohnya apa namanya dia terserahlah imannya tentang apa, misalnya tentang poligami misalnya gitu, atau tentang poligami. Siap, oke. Oke, Kapan? poligami ya.
Ya, nanti kita WA ya. Oke, siap. Oke, siap. Emang Kalau gitu terima kasih Tat. Ya, terima kasih. Malam ini aku kalah koin. Sampai jumpa Tat. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi, mereka ada hadir semua Tat.